stunting. Bagaimana, aku mau bertanya, mau konsultasi, bagaimana kalau saya sudah menikah, keturunan saya akan mengalami stunting apa tidak, Bu? Oh iya, jadi sebelumnya saya izin untuk menulis nama ibu terlebih dahulu. Ibu siapa ya, Bu? Ibu Cici, Usia? 26. Oke, baiklah. Sebelumnya saya meminta waktu 20-30 menit untuk melakukan konsultasi. Apakah ibu setuju? Setuju, Bu, dengan senang hati. Baiklah. Di sini kerahasiaan yang ibu konsultasikan ke kami akan kami rahasiakan. Sebelumnya ibu tahu dari mana, Bu, untuk berkonsultasi ke poligizi kami? Dengar-dengar dari tetangga. Oh, baiklah. Tadi permasalahan ibu tadi tentang stunting ya, Bu, karena ibu mengalami stunting, takut nanti anaknya terkena stunting. Ya. Baiklah, di sini saya jelaskan tentang stunting terlebih dahulu ya, Bu. Stunting itu kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah pada anak usianya atau seperti gizi kurang ya, Bu. Di sini stunting itu bukan berasal dari gen, Bu. Stunting itu karena gizi yang kurang pada saat ibu kehamilan, ibu mengalami kehamilan dan juga pada saat 1000 hari pertama anak. Nah, jadi makanya banyak orang mengatakan bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting untuk menjaga pola makan ataupun gizi pada ibu maupun anak, karena pola 1000 hari pertama itu pada saat bayi masih janin, Bu, pada saat kehamilan. Nah, jadi kehamilan pada saat ibu mengalami kehamilan itu harus menjaga pola makan ibu sampai pada anak usia 2 tahun. Seperti itu. Permasalahan ibu lainnya apa ya, Bu? Ibu menanyakan penyebab anak ibu stunting. Ya, Bu. Apa penyebabnya anak terkena stunting, Bu? Oh, baiklah. Anak itu mengalami stunting itu bisa dimulai dari pada saat ibu mengalami kehamilan, pada saat bayi di dalam janin ya, Bu, karena pola makan ibu yang kurang atau pengetahuan ibu tentang pola gizi anak pada saat janin itu kurang. Jadi pada saat ibu hamil, apabila ibu tidak ingin memiliki anak yang stunting juga atau gizi kurang, maka ibu harus memilih pola makan atau pola gizi anak ibu yang baik nantinya. Seperti apabila ibu mengalami pada saat kehamilan, ibu harus menjaga pola makan ibu. Nah, pada saat kehamilan itu ibu harus memilih sering-sering mengonsumsi zat besi dan asam folat. Nah, makan makanan yang mengandung zat besi itu daging merah, unggas, ikan, sayur-sayuran dan biji-bijian. Nah, makanan yang dipantang untuk ibu nantinya pada saat ibu mengalami kehamilan misalnya, yaitu jauhi dari makan hati ayam, daging sapi dan juga kambing, karena di makanan tersebut memiliki vitamin A yang sangat tinggi, Bu. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan janin ibu dan juga ibu. Jadi pada saat ibu hamil nantinya, maka harus benar-benar memilih pola makan ibu, karena banyak yang mengatakan bahwa pada saat hamil itu ibu harus mengonsumsi makanan 2 kali lipat dari makanan ibu biasanya. Itu sama sekali tidak benar, Bu. Karena untuk apa kita makan makanan yang banyak apabila itu tidak memiliki gizi, tidak memiliki kesehatan atau manfaat untuk ibu sendirinya. Nah, nanti ibu harus makan makanan yang tinggi protein, karbohidratnya cukup 50 sampai 60%. Nah, proteinnya cukup, lemak baiknya juga cukup. Nah, seperti itu, Bu. Apalagi, Bu, yang ingin Ibu tanyakan? Ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu, Bu, seperti apa, Bu? Ciri-ciri anak memiliki stunting itu
Sebenarnya anak yang stunting itu tidak bisa kita lihat pada saat usia di bawah 2 tahun. Karena pada saat di bawah 2 tahun itu anak masih berproses, belum berjalan, Bu. Makanya kita tidak bisa melihat apakah anak ibu memiliki tinggi badan yang kurang atau yang lebih dari anak lain atau tidak. Jadi kita tidak tahu. Nah, jadi tapi kita bisa melihat. Nah, dalam umur anak ibu yang 1 tahun itu panjang atau tinggi badan anak itu 3 kali lipat dari berat badan lahir anak atau tinggi badan atau panjang badan lahir. Nah, apabila panjang badan lahirnya udah 3 kali lipat atau tingginya sudah tinggi, maka dapat dilihat bahwa anak ibu berarti terbebas dari stunting. Seperti itu, Bu. Ciri-ciri anak stunting itu bisa dilihat dari pola pikir anak juga kurang. Itu dampaknya kepada anak stunting ya, Bu. Saya akan memberikan penjelasan tentang masalah itu. Jadi apabila anak yang terkena stunting itu maka memiliki pola otak atau IQ anak rendah 10% dari anak biasanya pada umumnya. Nah, biasanya itu anak juga rentan sakit, nantinya dapat memiliki penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta ini yang akan kita hindari, Bu. Nah, jadi penyakit penyerta ini seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, dan obesitas. Ini sangat mengganggu untuk kesehatan anak ibu. Jadi apabila ibu bertanya apakah anak ibu nanti terdapat stunting juga atau tidak, insya Allah tidak, apabila ibu bisa menjaga atau menerapkan apa yang telah saya berikan kepada ibu. Nah, nantinya. Nah, apabila ibu nanti sudah mengalami sudah menikah dan program kehamilan atau juga sudah melahirkan, ibu harus sering-sering berkonsultasi ke kami, Bu, tentang tentang janin ibu atau bayi ibu nantinya, agar dapat terhindar juga dengan stunting, Bu. Sebenarnya saya hanya memberikan konsultasi ke ibu, jadi tergantung ibu untuk mau mengikuti anjuran saya atau tidak. Jadi saya harapkan ibu untuk mengikuti. Bagaimana, Bu? Apakah masih ada pertanyaan atau sudah puas? Ya, puas, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, sama-sama.